Guys, ada yang pernah dengar tentang mitos Hari Rabu Wakasan? Nah, kebetulan banget kemarin itu bulan Safar, yang identik banget sama Hari Rabu Wakasan. Iya, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Di kesempatan kali ini gue bakalan bawain satu tweetnya Zero Point yang berhubungan sama mitos Hari Rabu Wakasan. Buat kalian yang hobinya baca atau suka sama cerita-cerita horor versi tulisan, kalian wajib banget sih mampir ke akun Twitternya Zero Point. Buat link ceritanya, kayak biasa gue simpen di kolom deskripsi. So, kita langsung aja ke ceritanya. Menurut kepercayaan Jawa, Sunda, sama Madura, Hari Rabu Wakasan itu dianggap sebagai hari sial, atau waktu terjadinya banyak mara bahaya. Ya mungkin kalian juga pernah dengar atau ngalamin sendiri, kalau orang tua dulu suka nge-warning, pas kita keluar rumah, harus hati-hati, apalagi masuk akhir bulan Safar, yang deket-deket sama Hari Rabu Wakasan. Nah, konon katanya, kalau ada bayi yang lahir di Hari Rabu Wakasan, mitosnya bayi ini bakalan ngalamin sial seumur hidup. Makanya buat sebagian daerah, pas masuk Hari Rabu Wakasan, banyak diselenggarain macam-macam ritual, kayak ruatan yang berkaitan sama klinik, dari yang putih sampai yang hitam. Untuk tokoh cerita kali ini, panggil aja namanya Alan. Alan ini ngalamin kejadian yang lumayan pahit di hidupnya, yang dimana kakak perempuannya ini mutusin buat pergi dari rumah dalam kondisi lagi hamil, dan sayangnya gak pernah balik lagi. Awal kejadiannya itu kakak perempuan Alan ketahuan hamil di luar nikah, dan hal itu bikin keluarganya shock berat. Kakaknya Alan nyoba buat ngehubungin pacarnya, minta buat dinikahin, tapi sayangnya pacarnya ini malah lari dari tanggung jawab dan ngeblok semua nomor telepon kakaknya Alan. Dari situ akhirnya kakak sama orang tua Alan ini ribut hebat. Mereka tuh bener-bener gak nyangka sama sekali. Apalagi orang tuanya Alan ini ngedidik mereka secara agamis. Dan dampak dari keributan itu, kakaknya Alan mutusin buat minggat dari rumah. Sehabis bapaknya ini teriak, "Kamu aib keluarga." Waktu kejadian itu Alan masih duduk di bangku SMP. Dia baru aja pertama kali seumur hidup ngeliat bapaknya marah sampai meledak-ledak. Dan itu jadi momen terakhir mereka sekeluarga ketemu sama kakaknya ini. Singkat cerita, beberapa bulan sehabis kakaknya ini minggat dari rumah, kakaknya ini masih ada komunikasi lewat telepon sama ibunya. Kakaknya juga masih sering cerita-cerita tentang perkembangan dia sama bayi yang lagi dikandungnya. Sampai terakhir kali kakaknya ini komunikasi sama orang rumah, dia tuh cuman ngabarin kalau nanti pas bayinya lahir, bayinya ini mau diadopsi sama orang lain. Dan habis itu gak ada komunikasi sama sekali. Kakaknya udah gak pernah ngasih kabar. Pas nyoba dihubungin, nomornya juga udah gak aktif. Selama mereka masih komunikasi dulu, kakaknya juga gak pernah ngasih tahu di mana sih keberadaannya dia. Kakaknya cuma bilang kalau dia tuh ada di tempat aman, dikasih tempat tinggal, tapi sekalipun dia gak pernah ngasih tahu di mana alamatnya. Karena khawatir anak perempuannya ini gak pernah ngasih kabar, ibunya tuh nangis hampir tiap malam, takut anaknya ini kenapa-napa. Namanya orang tua ya kan, apalagi ibu. Mau sebesar apapun kita sebagai anak bikin salah, ibu pasti selalu sayang, terus maafin kesalahan kita. Karena mungkin gak tega juga ngelihat ibunya Alan ini terus-terusan nangis, bapaknya Alan bilang, "Udah, gak usah dipikirin lagi. Mungkin sekarang kakaknya ini udah bahagia punya keluarga baru." Dari situ Alan sekeluarga berasumsi kalau kakaknya ini sengaja ngilang tanpa kabar, mungkin karena udah nemu kebahagiaannya sendiri. Oke guys, jadi sejak kakaknya ini hilang tanpa kabar, Alan sekeluarga tuh mulai dapat gangguan-gangguan aneh. Dan gangguan itu cuman mereka rasain pas masuk bulan Safar. Puncaknya itu pas masuk Hari Rabu Wakasan. Dan ada salah satu kejadian yang Alan ini inget banget waktu dia SMA. Jadi ceritanya malam itu waktu Alan lagi enak-enaknya tidur, gak tahu kenapa tiba-tiba dia malah kebangun tengah malam. Pas kebangun itu dia ngerasa kalau badannya itu kayak ngelayang. Nah, pas dia nyoba gerakin badannya tuh gak bisa. Badannya ini malah kaku. Di posisi itu Alan udah sadar, matanya udah melek. Dia juga bisa ngelihat ke sekeliling kamarnya. Tapi yang aneh itu badannya gak bisa digerakin. Pas Alan lagi berusaha keras buat bangun,
Tiba-tiba dia kayak kesentak kaget. Soalnya dia kayak ngedenger ada suara perempuan yang lagi nangis. Sialnya bukan cuma suara perempuan nangis doang. Dia juga dengar suara perempuan yang ketawa, ngerintih kesakitan, terus teriak-teriak minta tolong. Alan di situ jelas takut banget. Kalau aja dia bisa gerakin badannya, mungkin dia udah lari keluar kamar. Tapi di situ saking takutnya, dia nyoba meremin matanya nih. Alan berharap semua suara itu cepet hilang. Di situ dia juga udah keringetan, mukanya pucet banget. Rasanya dia pengen pingsan aja daripada harus dengerin suara-suara itu. Pas di tengah-tengah kejadian itu, Alan kayak ngedenger suara kakaknya manggil nama dia. Karena ngedenger suara kakaknya manggil nama dia, Alan langsung buka matanya. Dia ngelihat sekeliling kamar buat nyari di mana sih suara kakaknya tadi. Nah, pas Alan ngelihat ke pojok kamar samping lemari, Alan di situ kaget banget. Soalnya dia ngelihat kakaknya lagi berdiri di situ. Kakaknya ini pakai baju warna putih yang udah kumel, mukanya pucet banget, bibirnya kering, terus membiru, rambutnya juga berantakan, kayak yang gak pernah disisir. Kakaknya juga sambil gendong bayi yang kelihatan bayinya ini baru lahir. Soalnya itu bayi masih berlumuran darah, tali pusernya juga masih nempel. Dan bro, lu tahu, itu darahnya netes-netes di lantai. Terus kakaknya ini kayak minta tolong sambil nangis. Dan nangisnya itu kayak yang sedih banget, kayak yang dalam gitu. Sampai Alan yang denger juga netesin air mata. Dia kayak ngerasain kesedihan kakaknya ini. Nggak lama pas kakaknya ini nangis minta tolong, tiba-tiba kakaknya ini kayak ngerang kesakitan. Kakaknya Alan sampai ngejerit sambil megangin lehernya. Terus kakaknya Alan ini ngomong, "Ampun, sakit, tolong." Tiba-tiba darah langsung muncrat dari lehernya. Lehernya itu kayak yang digorok, terus disayat pelan-pelan, sampai lehernya ini hampir aja putus. Terus badan kakaknya ini langsung ambruk ke lantai, dengan darah yang udah ngalir kemana-mana. Ngelihat itu Alan langsung shock parah. Dia pengen teriak sekenceng-kencengnya, tapi suaranya gak keluar sama sekali. Kebayangkan gimana ngerinya jadi Alan ngelihat itu semua. Di sisi lain, bayi yang tadi digendong sama kakaknya itu nangis sampai suaranya itu menggema di mana-mana. Dan itu bikin kupingnya Alan kayak mau pecah. Alan di situ nyoba istighfar. Dia baca ayat kursi, baca doa yang dihafal, berharap suara bayi itu hilang. Sampai pas suasananya makin chaos, kedengeran suara azan subuh yang berkumandang. Dan pas banget, habis ngedenger suara azan itu, badan Alan ini akhirnya bisa digerakin lagi. Di situ dia langsung kesentak bangun. Nah, pas Alan bangun dari posisi tidur, tiba-tiba suasananya jadi hening banget. Satu-satunya suara yang dia denger ya suara azan itu. Suara tangisan bayi yang tadi bikin kuping dia sakit gak tahu hilang kemana. Terus dia ngeliat ke pojok kamar. Di sana sosok kakaknya hilang gitu aja. Lantai yang tadi udah penuh sama tetesan darah juga tiba-tiba ya bersih, gak kotor sedikit pun. Alan tuh ngerasa kalau kejadian tadi tuh kayak nyata banget. Dia juga sadar itu semua bukan mimpi. Ujung mata dia juga masih kerasa basah akibat nangis tadi. Di situ jantungnya masih deg-degan kenceng tuh akibat kejadian tadi. Ngerasa semuanya udah balik normal, dia buru-buru pergi ke kamar mandi buat ambil air wudhu terus sholat. Singkatnya pas Alan sama orang tuanya lagi sarapan pagi, dia ceritain semua kejadian yang dia alamin semalam. Dan respon orang tuanya tuh, mungkin Alan ini kena erep-erep atau ketindihan akibat lupa baca doa sebelum tidur. Tapi sejak kejadian malam itu, banyak kejadian aneh di rumahnya Alan. Mereka sekeluarga juga suka dengar ada suara tangisan bayi yang gak tahu asal suaranya itu dari mana. Kadang mereka juga samar-samar suka ngedengar suara rintihan perempuan. Dan si ibu yang juga pernah dengar suara itu, dia bilang kalau suara itu mirip banget sama suara kakaknya Alan. Dan setelah beberapa kali ngalamin kejadian itu, akhirnya Alan tuh sadar kalau semua kejadian aneh di rumah dia terjadi cuma di bulan Safar doang. Dan semua itu makin parah pas udah deket hari Rabu Kesan. Alan sama ibunya juga punya firasat kalau semua kejadian aneh di rumah mereka tuh pasti ada kaitan sama kakaknya. Dari situ Alan nyoba buat cari informasi tentang di mana sih keberadaan kakaknya ini. Sampai pernah sekali Alan sama ibunya nanya ke orang pinter.
Si orang pintar itu ngejelasin dan bilang, mungkin aja kakak sama anaknya itu dijadiin tumbal ritual Rabu Wekasan. Soalnya mereka tuh ngalamin kejadian aneh cuma pas menjelang hari Rabu Wekasan doang. Oke guys, jadi kayak gitu ceritanya. Jadi, siapa yang di sini pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh atau ngalamin sial pas udah mendekati hari Rabu Wekasan?